Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lanjutkan topik manajemen proyek kita. Hari ini kita membicarakan topik baru ya tentang project quality atau kualitas dari sebuah proyek. Ya, ini kalau misalnya Anda dulu pernah mengambil mata kuliah manajemen operasi, pasti masih ingat bahwa kita pernah mempelajari apa yang disebut dengan kualitas. Nah, ini kita hari ini khusus membahas bagaimana sebuah proyek itu di-maintain kualitasnya, dijaga kualitasnya agar bisa memberi hasil yang diinginkan atau sesuai ekspektasi dengan konsumen. Oke, mari kita masuk ke topik hari ini. Pertama-tama mari kita masuk dulu di definisi dari kualitas. Kualitas itu apa sih? Itu kalau Anda dulu pernah mengambil manajemen operasi, mungkin masih ingat ya, kualitas itu apa? Kualitas ini adalah suatu kemampuan bagi sebuah produk atau jasa untuk memenuhi ekspektasi konsumen gitu. Jadi kualitas suatu produk itu pasti beda-beda. Kenapa ya? Karena ekspektasi konsumen itu berbeda-beda gitu. Kalau kita contohnya berbicara mengenai apa sih kriteria dari HP yang berkualitas gitu. Ya mungkin sebagian dari Anda bilang bahwa HP yang berkualitas itu HP yang kameranya bagus, yang dipakai motret itu jernih, resolusinya bagus, bisa tahan di cahaya yang redup gitu. Tapi juga mungkin ada beberapa konsumen yang bilang kalau HP yang bagus itu HP yang performanya tinggi, yang bisa dipakai untuk main game, dipakai untuk ngedit segala macam, bisa dipakai multitasking dan lain-lain. Jadi masing-masing konsumen itu punya ekspektasi yang berbeda-beda dari benda atau produk yang mereka beli. Oleh karena itu kualitasnya juga beda-beda. Nah, proyek juga demikian. Kita tahu bahwa proyek itu juga mempunyai konsumen ya, sponsor, lalu juga orang yang mengontrak kita, atau juga orang yang bekerja sama dengan kita, vendor contohnya, supplier dan lain-lain. Itu bisa menjadi konsumen kita. Jadi mereka juga punya ekspektasi yang berbeda terhadap hasil proyek kita. Oleh karena itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih yang diinginkan atau ekspektasi apa dari konsumen proyek kita agar kita bisa menyediakan atau bekerja, berkinerja, berperforma sesuai dengan keinginan mereka. Nah, itu adalah kualitas dalam sudut pandang proyek. Nah, bagi kita sebagai seorang manajer proyek, fokus dari mengelola sebuah proyek itu tidak hanya berfokus pada fokus internal saja, tapi juga kita juga harus berfokus pada konsumen kita. Itu yang membuat seorang manajer proyek itu kadang menghadapi dilema yang cukup rumit gitu. Kalau kita masih ingat, selama ini kan kita fokusnya di topik-topik sebelumnya itu fokusnya terhadap aspek-aspek internal saja. Contohnya ini, kita selalu fokus pada triangle dari sebuah proyek, time, cost, dan scope. Bagaimana kita mendefinisikan aktivitas-aktivitas proyek kita, bagaimana kita menjadwalkan proyek kita, bagaimana kita menganggarkan proyek kita. Ini hanya fokus agar proyek bisa berjalan secara efektif dan efisien. Tapi harap diingat, kalaupun kita bekerja dengan sangat baik di sini, kita juga masih ada permintaan dari konsumen. Sebaik-baiknya kita bekerja, jadwalnya tidak molor, biayanya bisa ditekan, aktivitasnya bisa kita kelola dengan baik. Tapi kalau misalnya konsumen tidak menginginkan itu, ya hasilnya juga nggak baik juga gitu. Jadi Anda sebagai seorang manajer proyek itu harus bisa menjembatani, harus bisa mengelola proyek Anda itu agar secara internal proyek Anda itu bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Namun secara eksternal itu juga harus bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi ada hubungan antara konsen di internal Anda, di proyek Anda dengan apa yang diinginkan dengan konsumen. Nah, itulah yang menjadi tugas dari seorang manajer proyek. Nah, kita akan membahas bagaimana kita fokus di aspek-aspek eksternal dalam topik kali ini. Lebih fokus lagi, sekarang triangle dari sebuah proyek itu selalu dikaitkan dengan kualitas. Artinya apa? Kalau kita ingin mendefinisikan scope atau aktivitas-aktivitas dalam proyek kita, ambil contoh kita mau membuat work breakdown structure, kita harus tahu aktivitas apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Kalau kita mau menjadwalkan proyek, kita juga harus tahu kapan atau durasinya berapa yang diinginkan oleh konsumen kita. Begitu pula dengan biaya. Ketika kita ingin menganggarkan biaya dari proyek kita juga harus mengetahui konsumen ingin harganya berapa, biayanya berapa. Nah, kalau misalnya kita dalam membuat triangle proyek ini, dalam membuat scope, dalam membuat anggaran, dalam membuat jadwal itu selalu
berpedoman atau berpatokan pada keinginan konsumen, maka ini bisa menjadi lebih mudah untuk mengelola proyek yang berkualitas. Kenapa? Karena setiap strategi, setiap langkah-langkah yang kita rumuskan ketika kita merencanakan proyek itu selalu berpedoman pada keinginan dari konsumen. Oke, sampai sini kita telah mengetahui bahwa ternyata proyek itu tidak hanya fokus pada aktivitasnya, pada jadwal, dan juga pada biaya. Kita juga harus mengetahui apa sih keinginan dari konsumen proyek kita. Nah, kalau misalnya hal seperti itu menjadi fokus, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita mengetahui dulu ekspektasi konsumen itu apa yang diinginkan oleh konsumen, aktivitasnya apa aja, anggarannya itu berapa, dan juga jadwalnya berapa. Lalu Anda susun ketiga aktivitas itu berdasarkan dari ekspektasi atau keinginan konsumen tersebut. Nah, kita juga perlu menjaga agar pada saat implementasi proyek, pada saat kita mengerjakan proyek, itu jangan sampai apa yang sudah diinginkan konsumen itu turun atau tidak bisa kita penuhi. Jadi perlu ada aktivitas atau kegiatan di mana kita memaintain suatu standar yang diinginkan oleh konsumen agar selama proyek berlangsung kita tidak kualitas kita tidak turun. Ya, kita masih terus berkinerja, berperforma sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, ini akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Di sini kita akan berkenalan dengan berbagai macam alat-alat atau metode di mana kita bisa menjaga kualitas dari proyek kita untuk memenuhi ekspektasi atau keinginan dari konsumen tersebut. Memaintain kualitas, ya, memaintain ekspektasi dari konsumen itu sering disebut sebagai project quality management. Bagaimana kita mengelola aktivitas proyek kita agar jangan sampai turun atau di bawah ekspektasi dari konsumen. Nah, untuk mengelola hal tersebut ada beberapa aktivitas yang perlu kita lakukan, ya. Jadi quality management itu terdiri dari dua aktivitas utama. Yang pertama adalah quality assurance atau QA. Yang kedua adalah quality control atau QC. Nah, QC ini sebenarnya bagian dari quality assurance. Jadi quality assurance ini skopnya lebih besar. Dan nanti outputnya setelah kita menganalisa atau mengelola proyek kita menggunakan quality assurance dan juga quality control, maka kita akan membuat kebijakan atau langkah-langkah yang disebut dengan quality improvement, di mana kita belajar apa saja sih yang salah dari proyek kita selama mengimplementasi proyek kita, lalu kita buat langkah-langkah untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi aktivitasnya ada dua, yang pertama adalah quality assurance, yang kedua adalah quality control. Lalu outputnya adalah quality improvement, di mana kita terus-menerus belajar dari kesalahan, memperbaiki kesalahan kita agar bisa sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh konsumen. Kegiatan pertama yang kita bahas dalam project quality management adalah quality assurance atau QA, ya. QA ini artinya adalah kita mengevaluasi keseluruhan kinerja dari proyek kita agar bisa memenuhi standar yang diinginkan oleh konsumen, ya. Jadi QA ini sifatnya menyeluruh, ya. Kita mengevaluasi keseluruhan proyek kita, ya. Jadi biasanya QA ini dirumuskan itu sebelum proyek itu dijalankan, ya. Sebelum proyek itu diimplementasi. Jadi pada tahap-tahap inisiasi dan project planning itu biasanya QA mulai dirapatkan atau diagendakan. Nah, cara untuk mengetahui atau membuat quality assurance ini harus tahu quality standard. Artinya apa? Harus tahu apa yang diinginkan konsumen. Ya, jadi Anda melakukan survei terlebih dahulu, Anda melakukan sedikit interview, sedikit berbicara, berdialog dengan konsumen Anda untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang mereka inginkan, gitu. Nah, setelah Anda mencatat apa saja yang mereka inginkan, Anda bisa mengetahui sebenarnya apa sih ekspektasi konsumen dari proyek yang akan kita kerjakan. Nah, QA ini biasanya ada dua tipe. Yang pertama adalah internal QA. Jadi ini adalah dokumen yang untuk internal, ya, biasanya untuk tim proyek. Ini tidak dipublish, tidak disebarluaskan ke konsumen, ya. Jadi ini untuk data-data internal. Sedangkan kalau eksternal QA ini dipublish di konsumen. Jadi konsumen bisa melihat sebenarnya kualitas apa sih yang akan kita
pertahankan atau akan kita wujudkan dalam sebuah proyek kita ya. Dan biasanya eksternal QA ini tidak begitu detail ya. Jadi biasanya ini hanya menjelaskan outputnya ya. Contohnya kalau misalnya kalau Anda pernah lihat produk-produk, ya ambil contoh produk semen gitu, paling eksternal QA-nya cuma semennya tahan lama, cepat kering, anti bocor dan lain-lain gitu. Jadi cuma poin-poin output luaran yang konsumen berhak tahu lah kalau misalnya suatu produk itu mereka gunakan itu kualitasnya seperti apa. Sedangkan kalau internal QA ini biasanya lebih detail karena ini untuk tim proyek ya, untuk tim kita. Jadi kita harus tahu pada saat kita mengerjakan itu apa saja sih yang harus kita pertahankan atau yang harus kita maintain agar kualitasnya bisa terjaga ya. Jadi kalau kita ambil contoh semen tadi, mungkin internal QA-nya tidak hanya produknya tahan lama, tapi produk tahan lama itu mulai proses pembuatannya bagaimana, lalu juga biaya pembuatan semennya itu berapa ya, terus jadwal berapa sak per harinya yang harus kita produksi, itu biasanya ada di internal QA. Tapi kalau eksternal QA ya konsumen nggak perlu tahu sampai hal seperti itu gitu. Jadi ya itulah quality assurance ya, dimana kita mengevaluasi keseluruhan proyek kita agar outputnya atau luarannya itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Itu quality assurance. Ada beberapa alat-alat atau metode yang bisa digunakan untuk menganalisis quality assurance ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Alat analisis pertama yang bisa kita gunakan ketika kita ingin membuat quality assurance dari proyek kita adalah cost benefit analysis. Cost benefit analysis ini adalah suatu alat untuk menggambarkan besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika mereka mengharapkan suatu kualitas dari produk atau jasa yang mereka beli atau gunakan. Nah, biasanya kurva dari cost benefit analysis ini ke kanan atas ya. Jadi ketika Anda mengharapkan kualitas yang lebih baik, biasanya harganya juga akan semakin mahal. Jadi maka dari itu ini berbanding lurus ya. Jadi bentuk kurvanya adalah ke kanan atas, bukan sebaliknya. Nah, gunanya apa sih ini cost benefit analysis ini? Dari cost benefit analysis ini kita bisa memetakan sebenarnya berapa sih kualitas yang konsumen inginkan ketika mereka berusaha untuk membayar dengan jumlah tertentu. Misalnya ada konsumen yang membayar kontrak dengan kita untuk membuat suatu proyek itu 1 miliar gitu. Mereka berekspektasi ya mereka mendapatkan hal yang senilai 1 miliar karena mereka membayar kita 1 miliar untuk mengerjakan suatu proyek. Jadi proyek kita harus mempunyai luaran yang seharga 1 miliar gitu. Nah, kalau misalnya konsumen itu berani membayar 2 miliar, tentu saja kualitas proyek yang mereka inginkan itu juga lebih tinggi daripada kalau mereka membayar 1 miliar. Jadi semakin tinggi level dari kualitas yang mereka inginkan, itu biasanya biayanya yang sanggup mereka keluarkan itu juga semakin besar. Itu adalah salah satu cara bagi kita untuk menentukan sebenarnya berapa sih nilai yang diinginkan oleh konsumen gitu. Contohnya kalau konsumen itu membayar ke kita untuk misalnya membuat suatu rumah ini dengan biaya 500 juta. Lalu ada konsumen satu lagi yang mereka berani membayar kita 2 miliar gitu. Daripada 500 juta, pasti konsumen yang membayar kita untuk membuat suatu rumah senilai 2 miliar itu menginginkan kualitas yang tentu saja lebih besar daripada rumah yang 500 juta. Anda mungkin bisa melihat berapa ekspektasi yang diinginkan dari konsumen terhadap proyek kita, kualitasnya seperti apa. Itu Anda bisa melihat dari biaya yang mereka keluarkan. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita mencari kualitas yang diinginkan oleh konsumen, yaitu dengan melihat biayanya. Itu yang disebut dengan cost benefit analysis. Alat analisis kedua yang bisa kita pakai untuk menentukan quality assurance adalah menggunakan benchmarking. Benchmarking ini artinya adalah kita mengkomparasi proyek kita dibandingkan dengan proyek yang lain. Jadi kinerja proyek kita akan dibandingkan dengan kinerja proyek-proyek yang menjadi best practice. Best practice ini artinya adalah proyek yang menjadi acuan karena kinerjanya dianggap terbaik di kelasnya. Contohnya misalnya ada satu proyek itu yang bisa menjadwalkan proyeknya sedemikian efektif atau efisien sehingga cara dia untuk menjadwalkan itu menjadi acuan proyek-proyek lain untuk meniru cara proyek tersebut. Nah,
Kalau misalnya kita ingin melakukan benchmarking, kita perlu mengetahui bagaimana sih metode-metode yang telah menjadi best practice di proyek-proyek lain yang sejenis, sehingga kita bisa mengkomparasi apakah kinerja kita itu sama atau malah perlu perbaikan karena tidak sebaik proyek yang menjadi best practice atau proyek yang menjadi acuan proyek kita. Nah, kalau misalnya konsumen itu mempunyai request khusus, yaitu juga bisa berperan menjadi benchmark dari proyek kita gitu. Misalnya konsumen ini ingin proyek kita selesai dalam waktu 1 bulan dengan total biaya tidak lebih dari 1 miliar, maka benchmarknya adalah durasinya 1 bulan dan anggarannya adalah 1 miliar. Kita tidak bisa melampaui benchmark tersebut. Jika misalnya proyek itu molor menjadi 2 bulan, maka kualitas dari proyek kita di mata konsumen bisa menurun. Nah, kadang biasanya proyek-proyek yang menjadi benchmark atau yang menjadi acuan dari proyek-proyek lain itu biasanya dia mempunyai akreditasi tertentu ya. Contohnya kalau di dunia pendidikan tentu Anda tahu bahwa ada akreditasi seperti BAN-PT ya, di mana UII sendiri Fakultas Ekonomi itu terakreditasi A. Ini adalah termasuk akreditasi terbaik berdasarkan BAN-PT. Itu artinya kampus kita, Fakultas Ekonomi UII ini menjadi acuan atau benchmark kampus-kampus ekonomi lain yang berada di bawahnya, misalnya kampus-kampus yang terakreditasi B atau C. Nah, kampus-kampus yang terakreditasi tidak A ini akan mencontoh atau akan menjadikan kampus yang terakreditasi A ini menjadi acuan agar mereka bisa berperforma atau berkinerja sesuai dengan kampus-kampus yang memang terakreditasi A. Alat ketiga untuk menentukan quality assurance ini juga terkait dengan biaya. Kalau di alat pertama tadi kita berbicara bahwa ada cost benefit analysis ya, dimana ketika kita mengharapkan kenaikan kualitas itu biasanya biayanya akan bertambah mahal gitu. Nah, kalau kita bicara dalam sudut pandang biaya itu sendiri, ada yang namanya cost of quality, yaitu biaya yang harus kita anggarkan agar kita bisa berperforma sesuai dengan ekspektasi yang diminta ya. Contohnya misalnya kalau kita ingin menjadi lebih ahli dalam bidang konstruksi, itu biasanya ada biaya training bagi tim-tim proyek ya, bagi anggota tim proyek untuk mengikuti beberapa training, beberapa sertifikasi atau beberapa kelas magang agar mereka bisa mempunyai kinerja atau mempunyai kapabilitas yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, biaya untuk melaksanakan training ini itu disebut dengan cost of quality, biaya yang harus dikeluarkan karena kita ingin menaikkan kualitas dari tim proyek kita. Nah, ada juga yang namanya cost of poor quality. Ini berbeda. Jadi cost of quality dan cost of poor quality ini berbeda. Kalau cost of poor quality ini adalah biaya yang harus ditanggung karena kita tidak bisa memenuhi ekspektasi konsumen. Alias ketika kualitas dari proyek kita itu rendah, maka konsumen pasti akan kecewa. Nah, kecewa ini pasti akan menimbulkan biaya gitu. Ada biaya-biaya yang harus timbul gara-gara kita berperforma atau berkinerja tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Contohnya konsumen minta revisi, konsumen minta ganti rugi, ada beberapa part yang rusak ketika kita gunakan sehingga kita harus mengganti part tersebut. Hal itu terjadi karena kita tidak mementingkan kualitas. Nah, ya, biaya-biaya yang harus dipakai karena adanya kerusakan atau adanya kekecewaan dari konsumen karena kita tidak bisa memenuhi ekspektasi itu disebut dengan cost of poor quality. Jadi ini berbeda ya. Kalau cost of quality itu biaya yang harus kita keluarkan agar kita bisa berkinerja sesuai dengan kualitas yang diminta. Tapi kalau cost of poor quality adalah biaya yang harus dikeluarkan karena kita tidak bisa memproduksi atau berkinerja sesuai dengan ekspektasi konsumen. Nah, biasanya biaya dari cost of poor quality ini lebih besar dari cost of quality. Ibaratnya ginilah, biaya untuk training itu jauh lebih murah daripada biaya untuk menanggung kecelakaan karena karyawan kita kurang training. Gitu. Jadi cost of poor quality itu umumnya pasti lebih besar daripada cost of quality. Jadi kalau Anda seorang project manager, ada baiknya Anda mementingkan biaya untuk cost of quality ya. Jadi Anda menganggarkan biaya tertentu agar kualitas dari proyek Anda itu bisa lebih baik daripada Anda harus menanggung biaya karena adanya cacat produk akibat
dari jeleknya kinerja tim proyek Anda. Nah, alat terakhir yang bisa dipakai untuk menentukan quality assurance dari proyek kita adalah menggunakan flowcharts. Flowchart ini adalah sebuah diagram yang mengilustrasikan langkah kerja dari proyek kita. Mungkin kalau Anda masih ingat di topik penjadwalan proyek, waktu kita berbicara penjadwalan proyek, kita menyusun apa yang disebut dengan sequencing. Jadi kita menyusun aktivitas itu berdasarkan tahap-tahapnya. Setelah melakukan aktivitas A, kita melakukan aktivitas B. Kalau aktivitas B belum selesai, aktivitas C dan D tidak bisa jalan dan seterusnya. Nah, flowchart ini sebenarnya adalah turunan dari sequence. Jadi setelah Anda melakukan sequencing, Anda bisa membuat flowchart seperti ini. Jadi ini berisi prosedur langkah-langkah apa yang harus Anda kerjakan ketika Anda mengimplementasi proyek. Ya, jadi contohnya ya seperti ini ya. Kalau misalnya ada order masuk, ordernya mau ditaruh di mana, lalu kita harus memproses notanya, lalu kalau misalnya notanya itu diterima, apa yang kita lakukan, kalau tidak diterima, apa yang kita lakukan. Nah, ini juga perlu dicatat dan dibuat diagramnya dalam bentuk flowchart seperti ini. Kenapa kok harus dibentuk seperti ini? Agar kita bisa menstandarisasi prosedur, ya. Kalau misalnya tidak ada flowchart seperti ini, kemungkinan tim proyek Anda akan bingung. Kalau misalnya contohnya ya, kalau misalnya nota ini tidak di-approve ya. Kalau misalnya ada flowchartnya, kita tahu langkah-langkahnya. Kalau tidak di-approve berarti langkahnya melakukan koreksi dan lain-lain. Kalau misalnya di-approve langkahnya apa. Nah, tapi kalau tidak ada flowchart, tidak ada panduan khusus, ketika notanya tidak di-approve atau tidak disetujui, apa yang harus tim lakukan? Mereka akan bingung, sehingga akan menurunkan kualitas. Jadi sistem flowchart ini akan menstandarisasi langkah-langkah yang harus dilakukan ketika Anda melakukan suatu proyek. Dengan adanya standarisasi ini tentu saja kualitas dari proyek Anda bisa semakin terjaga karena semua prosedurnya, semua tahap-tahapnya itu terstandar. Semua tim proyek Anda bekerja dalam satu jalan, tidak ada kegiatan-kegiatan yang saling bertubrukan. Itu adalah salah satu cara untuk melakukan quality assurance, yaitu kita membuat yang namanya flowchart. Sekarang kita masuk ke aktivitas kedua dalam project quality management, yaitu quality control. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Banyak yang beranggapan bahwa quality assurance dan quality control itu adalah aktivitas yang sama ya. Sama-sama kita memaintain jangan sampai kualitas dari proyek kita menjadi jelek. Tapi sebenarnya ada perbedaan mendasar antara quality assurance dan quality control. Kalau quality assurance itu skopnya lebih besar. Itu mencakup kualitas dari keseluruhan proyek kita. Jadi kita meneliti apakah keseluruhan proyek itu berkualitas atau tidak. Dan biasanya output dari quality assurance itu lebih ke tindakan-tindakan yang preventif, tindakan-tindakan yang mencegah agar jangan sampai aktivitas yang menurunkan kualitas itu terjadi. Nah, kalau quality control ini skopnya itu lebih kecil dari quality assurance. Quality control ini kita memonitor aktivitas-aktivitas dalam proyek. Jadi yang dimonitor itu adalah aktivitasnya, bukan keseluruhan proyek. Dan umumnya quality control ini dilakukan harian ya. Hampir setiap hari dilakukan dan hampir setiap aktivitas itu punya cara quality control yang berbeda-beda antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lain. Dan biasanya luarannya itu lebih ke tindakan deteksi, dimana kalau quality control kita mendeteksi kesalahan, bukan mencegah kesalahan. Ya, jadi biasanya luaran-luaran dari quality control itu kita mendeteksi, oh ini salahnya di bagian ini, salahnya bagian itu gitu. Itu adalah cara quality control. Dan biasanya quality control ini dilakukan dalam skala yang lebih kecil karena ini tidak menilai kualitas dari suatu proyek tapi kualitas dari masing-masing aktivitas dalam proyek. Dan juga ini dilakukan reguler ya, harian. Kalau misalnya quality assurance itu biasanya hanya dirumuskan di awal proyek dan akan dicek ketika proyek berakhir ya, ketika proyek itu sudah selesai. Sedangkan kalau di quality control part ini akan dilakukan terus-menerus setiap hari, setiap saat gitu. Nah, sama seperti quality assurance, ada beberapa alat-alat analisis yang bisa Anda lakukan untuk mengontrol kualitas aktivitas proyek Anda. Beberapa diantaranya ini adalah saya sebutkan beberapa seperti Ishikawa diagram atau fishbone chart, lalu ada run chart dan juga control chart. Mari kita bahas beberapa alat quality control yang sering dipakai, umum dipakai dalam proyek-proyek di luar sana. Oke, mari kita lanjut ke slide berikutnya.
Alat pertama yang bisa dipakai sebagai quality control dalam sebuah proyek adalah Ishikawa diagram atau fishbone chart. Disebut fishbone chart karena bentuknya seperti tulang ikan gitu. Mungkin Anda kalau dulu pernah belajar tentang kualitas di manajemen operasi, pasti Anda tahu tentang diagram ini ya, fishbone chart. Ini adalah diagram untuk mendeteksi sumber masalah ya, mendeteksi akar atau sumber dari permasalahan yang terjadi gitu. Kadang misalnya gini, kita bekerja dalam suatu proyek lalu timbul suatu error ya. Misalnya jadwal telat, lalu mungkin anggaran bertambah besar, atau misalnya bahan baku untuk mengerjakan proyek itu tiba-tiba habis sehingga kita harus mengorder lagi dan harus menunggu sehingga proyeknya delay gitu. Itu adalah berbagai macam error yang mungkin terjadi dalam suatu proyek. Nah, seorang project manager itu perlu tahu apa sih penyebab dari error tersebut gitu. Anda tahu errornya, misalnya Anda tahu bahwa jadwal proyek telat, tapi Anda juga harus tahu apa penyebab jadwal proyek itu telat. Nah, cara kita untuk mengetahui sumber masalahnya itu bisa dengan menggunakan fishbone chart ini atau Ishikawa diagram. Jadi misalnya ada suatu error ya di sini, misalnya jadwal telat gitu. Ini akan di breakdown. Jadi bentuknya seperti work breakdown structure yang pernah kita pelajari dulu. Kita breakdown misalnya sebenarnya tuh yang membuat jadwal telat tuh apanya, tuh kita periksa satu-satu. Misalnya contohnya dari manajemennya, atau misal contoh dari suppliernya. Contoh lain misalnya dari karena biaya ya, karena biayanya habis, anggaran habis, akhirnya jadwal menjadi telat karena beberapa order harus di-delay. Bisa juga karena hal-hal di luar manajemen, misalnya faktor-faktor eksternal, bencana alam dan lain-lain, itu kita breakdown ya. Jadi setiap variabel yang memungkinkan memunculkan potensi error itu akan di breakdown. Misalnya di sini adalah variabel manajemen, di sini ada variabel supplier, di sini ada variabel biaya, variabel eksternal dan lain-lain. Itu akan berusaha di breakdown satu persatu. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan menggunakan Ishikawa diagram ya. Cara kita untuk mendeteksi sumber dari masalah gitu. Cara kedua untuk mendeteksi suatu masalah dalam sebuah proyek itu juga bisa menggunakan run chart. Cuma kalau run chart ini berbeda metodenya. Kalau Ishikawa diagram kita cari dengan membreakdown masing-masing penyebab yang menjadi potensi masalah. Kalau ini kita mendeteksi masalah berdasarkan tanggal atau waktu kejadiannya. Jadi run chart ini adalah sebuah grafik yang menandakan performa kita biasanya dengan satuan waktu tertentu. Kalau contohnya di contoh ini satuannya menggunakan tanggal ya, 21 Agustus, 28 Agustus dan seterusnya. Nah, performa kita itu dicatat. Tanggal 21 Agustus performanya berapa? Lalu tanggal 31 Agustus naik sedikit nih. Tanggal 1 September naik agak banyak, tanggal 3 September turun. Nah, naik turunnya performa dari proyek kita itu kita catat, sehingga akan membentuk suatu diagram yang disebut dengan run chart ya. Jadi ini diagram yang memperlihatkan bagaimana dinamika kinerja tim proyek kita dari waktu ke waktu. Nah, cara mendeteksi errornya bagaimana? Kita lihat tanggal berapakah kinerja kita itu di bawah ekspektasi. Biasanya 0 ini adalah ekspektasi yang diinginkan ya, ekspektasi minimal yang diinginkan. Jadi kalau misalnya di atas 0 ini biasanya konsumen senang. Tapi kalau sampai di bawah 0, kalau kinerjanya di bawah 0, kinerjanya minus, biasanya konsumen tidak senang. Nah, kita lihat tanggal berapa aja nih terjadi kinerja yang di bawah 0 ya. Tanggal 21, 28, tanggal 31, tanggal 1 ini di atas 0. Terus tanggal 2 September ini di bawah 0. Tanggal 9 September di atas 0. Jadi ada beberapa tanggal yang kinerja kita ternyata di bawah ekspektasi konsumen. Nah, ini kita bisa track ya. Kita bisa lihat tanggal berapa aja kinerja tim proyek kita itu di bawah ekspektasi, sehingga kita bisa mengidentifikasi sebenarnya apa sih yang terjadi pada tanggal itu. Contohnya misalnya nih tanggal 16 Oktober nih sampai minus 1000, ini kan dari sejarah chart ini adalah kinerja yang paling buruk dari proyek kita. Tanggal 16 Oktober ini kok bisa sampai minus 1000. Nah, ini nanti kita lihat kenapa kok tanggal 16 Oktober ini kinerja proyek kita jelek sekali. Cara melihatnya gimana? Ya bisa menggunakan Ishikawa diagram itu tadi. Tapi kalau run chart ini digunakan untuk mencari tanggalnya ya, mencari waktunya di mana kinerja proyek kita itu tidak baik.
Alat analisis quality control terakhir yang akan saya bahas dalam slide ini adalah control chart. Ini hampir sama seperti run chart ya. Jadi di sini ada suatu diagram yang memperlihatkan kinerja tim proyek kita dari waktu ke waktu. Cuma bedanya kalau control chart ini ada beberapa variabel yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah variabel min atau rata-rata kinerja proyek Anda. Ya, jadi variabel yang di tengah ini Anda hitung dengan melihat rata-rata kinerja proyek Anda dari waktu ke waktu, maka akan ketemu garis minnya. Lalu juga ada garis yang disebut dengan control limits. Ada control limits atas, ada control limit bawah. Ini adalah garis yang dipakai sebagai acuan bahwa proyek Anda itu harus berjalan di antara dua garis control limit ini. Ya, jadi sebaiknya kinerja proyek Anda itu ada di dalam dua garis ini, dua garis control limit ini. Jangan sampai keluar garis. Jadi kalau contoh kayak ini, terus ini juga yang di bawah juga ini tidak baik. Kenapa? Karena sudah di luar control limit. Dan menentukan control limitnya ini bagaimana? Setiap proyek itu punya control limit yang beda-beda, tergantung proyeknya. Biasanya proyek-proyek yang mentoleransi adanya cacat produk, mentoleransi adanya error, itu control limitnya cukup besar ya, cukup jauh dari min. Control limit atas dan bawah ini cukup jauh dari min dan mendekati ke requirement-nya. Tapi untuk proyek-proyek yang di situ tingkat errornya itu kecil ya, jadi tidak mentoleransi adanya kegagalan. Contohnya misalnya kayak proyek NASA meluncurkan manusia ke bulan. Nah, itu jangan sampai ada kesalahan sama sekali. Jadi kontrol limitnya justru malah kecil di sini. Dia kontrol limitnya akan mendekati min ya. Jadi garis atas dan garis bawahnya ini akan mendekati min. Alias di situ tidak boleh adanya error ya. Mungkin kalau Anda tahu istilah-istilah seperti 3 sigma lalu 6 sigma, nah itu adalah istilah-istilah untuk menentukan kontrol limit ya. Biasanya kalau 6 sigma itu kontrol limitnya akan kecil. Kenapa? Karena tidak mentoleransi adanya kesalahan. Sedangkan kalau 3 sigma dan sigma-sigma di bawahnya itu biasanya kontrol limitnya lumayan luas, alias kinerja Anda ya agak jelek dikit nggak apa-apa gitu. Jadi kalau kontrol limitnya agak besar itu biasanya proyeknya lebih nyantai. Oke. Lalu ada juga garis yang paling luar ya, yaitu garis requirement. Ada requirement atas, requirement bawah. Garis requirement ini itu adalah garis batas di mana proyek Anda tidak boleh keluar dari garis ini. Kalau sampai kinerja proyek Anda keluar dari garis ini, berarti proyek Anda out of control ya. Dipastikan kualitas proyek Anda tidak akan baik. Kalau hanya keluar dari kontrol limit tapi tidak sampai keluar dari garis requirement ini, it's okay gitu. Anda ada error tapi error itu masih bisa ditoleransi. Proyek masih lanjut lah. Tapi kalau misalnya sampai di luar kayak ini ya, ini udah out of control. Artinya di sini ada hal fatal yang terjadi dalam proyek Anda. Sehingga kinerjanya bisa sampai di luar garis requirement. Nah, garis requirement ini didapat dari mana? Garis requirement ini adalah garis toleransi dari konsumen ya. Jadi kalau kontrol limit ini adalah toleransi internal saja, toleransi tim proyek. Tapi kalau requirement ini adalah toleransi konsumen. Kalau sampai kinerja proyek Anda keluar dari garis requirement, itu artinya itu sudah di luar toleransi dari konsumen. Alias konsumen Anda tidak akan senang kalau sampai kinerja proyek Anda itu keluar dari garis requirement ini. Jadi Anda harus tahu batas kesenangan konsumen gitu. Jadi Anda bisa menentukan batas atas dan batas bawah requirement Anda. Cara menentukannya gimana kok ada batas atas dan batas bawah? Gini, kalau misalnya proyek itu terlalu tinggi sampai ke batas atas, itu artinya kinerja proyek Anda itu sangat-sangat besar ya. Outputnya sangat-sangat besar. Output yang besar itu belum tentu disukai oleh konsumen. Kenapa? Karena biayanya biasanya lebih tinggi. Sedangkan kalau kinerja proyek Anda itu sampai turun di bawah garis bawah requirement, itu artinya kinerjanya sangat buruk sekali, sehingga konsumen akan sangat tidak senang. Jadi terlalu tinggi ini berarti artinya biaya proyek terlalu mahal karena Anda bekerja di luar ekspektasi ya, terlalu besar ya. Jadi malah biayanya tambah mahal. Tapi kalau misalnya Anda berkinerja sangat buruk sampai di luar batas dari konsumen, ya itu berarti kinerja Anda buruk sekali. Jadi untuk melakukan control chart ini sebaiknya kinerja Anda itu dijaga agar
terus sampai di dalam area control limit ini. Jangan sampai keluar dari control limit, apalagi keluar dari requirement. Nah, ada satu lagi istilah yang perlu Anda ketahui dalam control chart ini yang disebut dengan rule of seven. Rule of seven ini adalah suatu fenomena di mana kinerja tim proyek Anda itu naik turun sebesar 7 kali secara signifikan. Contohnya ini ya, naik turunnya itu sampai 7 kali ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi kalau sampai terjadi kayak gini ya, dinamika yang naik turunnya itu berulang kali sampai 7 kali, itu patut dicurigai juga kualitas proyek Anda. Kenapa? Karena proyek Anda tidak stabil. Kinerja proyek Anda tuh naik turun 7 kali berturut-turut, itu tidak stabil biarpun masih dalam kontrol limit. Ya, harusnya itu garis yang bagus itu ya tidak naik turun kayak gini, tapi lurus gitu, lurus dan cenderung kalau ada naik turun ya naik turunnya tidak banyak seperti ini dan tidak drastis juga seperti ini ya. Ini kan drastis banget, dari sini tiba-tiba turun sampai sini, ini pasti ada kecelakaan atau apa di sini. Nah, itu adalah cara kita untuk mendeteksi kualitas dari proyek dengan menggunakan control chart. Jadi hampir sama seperti run chart, tapi ini lebih detail ya. Ini lebih membutuhkan banyak variabel untuk menganalisis menggunakan control chart. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.